itu yang jauh lebih penting. Ngapain kita kalah sama burung yang lovebird, sementara yang punya love itu kita manusia. Jadi kalau burung yang tidak punya hati saja bisa bercinta, apalagi kita manusia yang punya hati. Ngapain kita tidak? Untuk apa kita ikut jalan salib? Bapak Ibu, saya yakin Anda punya salib lebih besar di pekerjaan, di kantor, di tempat kerja, di keluarga, di KBG, di lingkungan. Tidak usah takut untuk Anda tidak bisa memanggul. Yang penting jangan hanya pakai salib, jangan hanya buat tanda salib, tapi maknai salib itu untuk kita dimampukan memanggul salib hidup kita masing-masing. Saya berharap ke depan Raja mulia dan kekal, Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Cece, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Ada 4 hal yang coba kita maknai dari apa yang kita lakukan sekarang, juga dari bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar, untuk kita maknai hari Jumat pertama bulan Maret, sekaligus jalan salib pertama masa Prapaskah 2025. Pertama, mengapa dan untuk apa kita perlu buat dan ikut jalan salib? Jawabannya, supaya kita menimba kekuatan Yesus memanggul salib untuk kita memanggul salib hidup kita masing-masing. Namun sebelum kita coba memaknai apa itu salib dalam hidup kita dan bagaimana kita caranya memanggul salib hidup kita, pertama, sering kita berpikir salib itu sama dengan penderitaan, kesulitan dan kesusahan. Sebenarnya bukan itu cumanlah efek. Salib itu tentang memanggul tanggung jawab yang diberikan kepada kita, apapun bentuknya. Contoh, Yesus itu memanggul salib ke Golgota bukan pada faktor utama dia menderita, bukan. Tapi dia melakukan tanggung jawab untuk tugas yang diberikan dan dipercayakan Bapa kepadanya, yaitu menebus dosa dunia melalui salib, jalan salib dan mati di salib. Kita sering melihat penderitaan yang dialami Yesus, tapi kita lupa untuk melihat tanggung jawab besar Yesus untuk rela menderita akan apa yang dipercayakan Bapa. Kalau ada yang mendengar khotbah kemarin, saya mengatakan bahwa setiap pilihan mengandung resiko, setiap keputusan butuh tanggung jawab. Contoh, saya memilih dan memutuskan menjadi imam, itu ada resiko dan ada tanggung jawab yang harus saya embankan. Demikian juga Bapak Ibu memilih untuk menikah, itu pilihan yang punya resiko dan ada tanggung jawab yang diembankan setelah memutuskan menikah. Tanggung jawab saya adalah rahmat imamat yang telah diberikan kepada saya dalam pelayanan sakramen dan apapun bentuk karya pastoral sebagai seorang imam. Nah, tanggung jawab Bapak Ibu adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai suami yang baik untuk istri dan istri yang baik untuk suami dan orang tua yang baik untuk anak-anak. Jadi semua tanggung jawab. Nah, setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita punya resiko dan butuh pertanggungjawaban.
paling tidak di hadapan Allah juga sesama. Dan setiap tugas tanggung jawab yang menjadi pilihan dan keputusan hidup kita selalu ada salib. Setiap pribadi dengan tugas dan tanggung jawab apapun ada salibnya. Setiap keluarga ada salibnya. Setiap KBG ada salibnya, setiap lingkungan ada salibnya, setiap paroki ada salibnya. Kami pun setiap imam punya salibnya. Apa itu salib? Tentang rasa tanggung jawab untuk apa yang dipercayakan dan diembankan kepada kita. Dan lagi-lagi tidak mudah untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kepercayaan diberikan kepada kita. Tentu Bapak Ibu tahu tidak mudah menjadi suami untuk istri. Tidak mudah menjadi istri untuk suami. Waktu pacaran manis-manis saja, tapi setelah menikah banyak pahitnya. Waktu pacaran manjaan-manjaan terus. Setelah menikah apa? Kamu isi sendiri. Yang pasti kata orang biasanya kalau pacaran yang baik-baik dan manis saja yang ditampilkan. Pemahamannya super tingkat tinggi. Kalau lagi jalan sama-sama, salah satu terantuk, pasti dibilang, sayang, kok kemana, bagaimana jalannya sampai terantuk. Tapi coba kalau sudah menikah, ketika terantuk, setan kau taruh di mana kau mata. Apalagi kalau sudah mulai tampak kusut dan loyo ya, rasa cinta juga akan lekang oleh waktu. Tapi ini bukan soal lagi perasaan kita, bahwa dia sudah kusut, dia sudah layu, cinta sudah mulai memudar. Bukan lagi tentang itu, tapi tanggung jawab bahwa Anda itu orang tua untuk anak-anak. Apapun yang Anda lakukan adalah pembelajaran untuk anak. Dulu pernah saya bilang, ada orang yang minta cerai, dia sudah punya anak dan sudah punya cucu. Saya bilang, kamu hanya pikir tentang perasaanmu berdua, kekecewaanmu berdua, tapi kamu tidak berpikir apa yang anak-anak lihat dari kamu. Ketika sudah mau jompo, masih juga mau cerai. Kamu cari apa lagi? Apa yang kamu ajarkan kepada anak-anak? Ini soal tanggung jawab. Bahwa itu salib. Salib yang harus kita pikul. Masalah perasaan. Tapi kita juga pikir tentang tanggung jawab yang lebih besar daripada masalah perasaan. Bapak Ibu boleh menyangkal. Tapi saya tahu, masalah terbesar dalam diri Bapak Ibu dalam hidup kepasutrian adalah jaga perasaan masing-masing. Dan banyak orang kemudian memilih alergi dan mungkin berjalan sendiri karena masalah perasaan. Sampai Anda lupa bahwa tanggung jawab Anda adalah seorang suami dan seorang istri yang juga bertanggung jawab terhadap anak. Jadi salib itu tentang memikul tanggung jawab. Dan tidak ada tanggung jawab yang ringan. Dan tidak ada pribadi dan keluarga yang tidak punya salib. Tapi untung kita punya Tuhan yang mau memanggul salib untuk ikut memanggul salib kita. Inilah makna terpenting dari kita ikut jalan salib. Supaya dengan merenungkan jalan salib Tuhan, kita dikuatkan memanggul salib kita masing-masing. Karena sebenarnya tidak ada masalah lagi bagi Tuhan. Kan Yesus tidak mungkin panggul salib lagi. Orang terjadi 2000-an tahun lalu dan tidak akan terjadi lagi. Tapi kenapa kita perlu mengenangkan kembali? Supaya dengan itu kita diinspirasi agar mampu memanggul salib hidup kita masing-masing. Karena Yesus bilang apa? Barang siapa mau mengikuti aku, menyangkal diri, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Bukan barang siapa mau mengikuti aku, pikul salib di kalung lehernya, pikul salib di kepalanya. Apalagi kemarin frater taruh itu abu besar-besar di kita punya dahi. Bukan pikul itu yang lebih penting. Sampai saya bilang, kamu tuh bukan terima abu, terima lumpur. Lumpur lapindo. Jadi bukan soal salib besar yang terpampang di rumah, di kalung, ditato. Bukan. Tapi apakah mampu memanggul salib yang menjadi tanggung jawab kita dalam hidup? Mungkin sekedar sharing saya mengatakan begini. Tadi itu saya ikut rapat Dewan Konsultores bersama Bapak Uskup, para deken, jam 10. Tapi saya harus pulang karena saya memang ingin merayakan misa hari ini di sini karena saya baru pindah ke Mataram dan ini jalan salib pertama untuk saya. Di Jumat pertama, saya rasa terbebani sebagai seorang pastor paroki kalau saya mengabaikan kesempatan pertama ini untuk merayakan misa bersama Anda, jalan salib bersama Anda. Juga saya berjanji kepada kakak-kakak pembina KKI, nanti kita bikin podcast karena kemarin tidak jadi. Saya bilang kalau gitu besok jam 4 pas saya pulang. Saya
percaya bahwa saya akan kembali dan jalannya aman-aman saja. Jadi begitu jam 12 lewat, saya pamit duluan, diantar ke bandara oleh Romo Adi, dapat sedikit kesempatan untuk makan siang, lalu terus ke sini tadi dijemput oleh frater. Saya menguap terus di jalan karena capek. Tapi saya juga berpikir jam 4 sudah janjian untuk kita bikin podcast. Sudahlah, tidak ada waktu untuk istirahat, dan kami tadi ada podcast di jam 4 lewat, lalu siap jalan salib dan misa. Memang sepintas tanpa lelah, tapi saya enjoy menikmati dan saya bersyukur bisa menikmati karena itu adalah bentuk tanggung jawab untuk memanggul salib yang dipercayakan kepada kita. Kalau saya mau gampang, ngapain saya pulang cepat-cepat, enjoy kok di Bali. Tapi bukan tentang itu, tanggung jawab untuk salib yang Tuhan telah berikan kepada saya. Jadi ini alasan mengapa dan untuk apa kita ikut jalan salib. Bapak Ibu, saya yakin Anda punya salib lebih besar di pekerjaan, di kantor, di tempat kerja, di keluarga, di KBG, di lingkungan. Tidak usah takut untuk Anda tidak bisa memanggul. Yang penting jangan hanya pakai salib, jangan hanya buat tanda salib, tapi maknai salib itu untuk kita dimampukan memanggul salib hidup kita masing-masing. Saya berharap ke depan makin banyak umat yang datang jalan salib, karena tidak ada orang yang tidak punya salib dalam hidupnya. Yang kedua, tentang puasa. Bagus sekali Nabi Yesaya dalam bacaan pertama berbicara tentang puasa itu melepas belenggu-belenggu kelaliman. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, apa itu belenggu kelaliman? Mungkin kalau kita hubungkan dengan bacaan Injil dan referen Mazmur, belenggu-belenggu kelaliman itu tentang gaya hidup yang hanya mau memperhatikan dan menilai orang lain, lalu orang makan hati. Contoh, murid-murid Yohanes dalam bacaan Injil, mereka terlalu repot dengan puasa murid-murid Yesus. Lalu Yesus bilang apa? No problem, mereka tidak berpuasa, kan mereka lagi sedang berada bersama saya, ngapain kamu persoalkan? Nah, kadang-kadang hidup kita terlalu repot memikirkan, berbicara dan menilai orang, sampai lupa kita melihat untuk menilai diri sendiri. Padahal puasa paling penting itu adalah lebih banyak menengok ke dalam, runduk rendah, melihat diri. Kan kita nyanyi, kami datang runduk rendah. Runduk rendah kan gini, berarti kita tunduk untuk banyak melihat diri daripada melihat orang. Itulah hakikat puasa. Bukan soal Anda tidak makan, Anda tidak minum, bukan. Dan yang paling penting, puasa itu tidak hidup untuk menciptakan sakit hati pada diri orang lain. Itu yang dimaksudkan dengan remuk redam. Jadi tidak hidup untuk menciptakan rasa sakit hati pada diri orang lain. Referen Mazmur bilang, orang yang remuk redam hatinya tidak dipandang hina oleh Tuhan. Memang Tuhan akan selalu menerima orang yang sakit hati. Kenapa kemudian saya bilang, kalau kamu mau curhat, paling bagus kamu datang ke Tuhan. Di hadapan sakramen Maha Kudus kita punya ruang adorasi. Silakan Anda curhat, menumpahkan semua isi hatimu di sana. Atau manfaatkan Jumat pertama. Hari ini kan Jumat pertama. Itu kan Yesus sedang membuka hati untuk kita juga membuka hati di hadapan Tuhan. Karena kita punya masalah hati terlalu banyak yang membuat kita terasa remuk redam. Nah, hati yang remuk redam itu seperti apa? Tadi saya bilang, hati yang remuk redam juga tidak semua dipandang hina oleh, tidak semua dihargai oleh Tuhan. Karena pertanyaannya, kita punya hati itu remuk redam karena apa? Remuk redam itu bisa dikategorikan sebagai hati yang terluka karena remuk. Remuk redam yang dimaksudkan di sini lebih pada kita mengalami keterlukaan hati dan sakit hati efek dari perlakuan orang. Misalnya, karena kita dibenci, dicaci maki dan dicela lalu kita terluka. Itu yang dimaksudkan. Bukan orang yang remuk redam hatinya karena sering makan hati, membenci orang, iri hati, dengki. Orang yang seperti itu kan juga hatinya terluka kan, tapi bukan terluka karena pekerjaan mulia, tapi karena pekerjaan tidak mulia. Jadi kita sering makan hati kalau lihat orang yang kita iriin itu lebih sukses dan lebih bagus dan kita iri hati. Terus kalau kita sakit hati dan hati terluka karena iri hati, masa Tuhan masih jatuh hati untuk memperhatikan kita? Tidak. Jadi remuk redam hati itu karena kita dicaci maki, dianiaya, diludahin, dibicarain, ya pokoknya hal-hal yang dilakukan orang yang membuat kita terluka. Atau kita sudah bertanggung jawab melaksanakan tugas dan tanggung jawab, masih juga orang omong, masih juga orang persoalkan, lalu kita sakit hati. Sakit hati itu yang dimaksudkan oleh
Tuhan. Makanya selalu saya bilang, kalau kita tersakiti dan terluka karena kita melakukan pekerjaan yang baik dan mulia, slow aja bro, tidak perlu kebaperan. Nanti Tuhan balut hati kita, nanti Tuhan jaga hati kita. Kemarin habis apa kemarin? Misa Rabu-Abu, ada satu orang ibu di imigrasi, orang Katolik. Dia orang nomor 2 di kantor imigrasi NTB. Dia datang bawa paspor saya yang baru diperpanjang. Lalu mulai bercerita tentang bagaimana dia diperlakukan karena dia satu-satunya orang Katolik di kantor. Dia pasang salib, taruh Bunda Maria, taruh Rosario, dan banyak orang yang selalu sirik, membicarakan, mengejek. Tapi dia bilang, saya tetap pasang kurung. Saya bilang, iya. Kata Yesus, kalau karena kamu dibenci, dianiaya, dicaci maki dan dicela, santai saja, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia dan upahmu besar di surga. Tiba-tiba dia ditelepon dari pusat, lalu dia keluar. Tanya Romo Cece, tanya Frater. Begitu dia masuk, dia bilang, aduh Romo, terima kasih banyak, syukur. Kenapa? Saya baru ditelepon dari pusat supaya kamu mau masih di NTB itu pindah ke Jakarta. Hai. Saya bilang, baru kau perpanjang paspor saya, langsung dikasih hadiah sama Tuhan. Ya, jangan main-main tuh nama Emmanuel tuh. Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, ini contoh. Kalau kita disakiti, dilukai karena kita bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab kita, jangan berpikir itu sebuah malapetaka. Tidak, itu sumber rahmat. Kenapa kemudian saya mengatakan, saya lama-lama makin suka dibenci, dicaci maki, diolok-olok, dihina, karena itu yang mendatangkan banyak rahmat untuk saya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, tidak semua hati yang remuk redam itu dipandang mulia oleh Tuhan. Kalau kita remuk redam karena membenci, karena iri, karena dengki, karena ingin melukai orang, itu tidak di jalan yang Tuhan perhatikan. Dan paling penting untuk kita, puasa, selain melepas belenggu kelaliman, kita juga perlu memakai masa puasa ini untuk menikmati waktu bersama Tuhan. Dan inilah maksud dari Yesus ketika dalam Injil dia bilang apa? Biarkan murid-muridku tidak berpuasa selagi mempelai berada bersama mereka. Yesus kan mempelai para murid. Sudah ada waktu bersama Yesus, ya Yesus ajak makan, makan toh. Yesus bilang kita berpesta, ya pesta. Yang penting gunakan waktu ketika ada Tuhan, kita enjoy bersama Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, puasa tidak perlu peduli dengan orang, bukan tidak peduli, tidak perlu menilai dan melihat orang. Cukup kita melihat diri untuk memanfaatkan waktu ini sebagai mempelai Tuhan, lebih dekat dan menikmati waktu-waktu bersama Tuhan. Kenapa tadi saya bilang kalau ada jalan salib, ayo mari menikmati waktu bersama Tuhan. Karena bukan tentang Tuhan yang menderita, kita yang banyak menderita karena memanggul salib yang akan dibantu oleh Tuhan dengan penderitaannya. Kemarin waktu Frater antar saya dan pulang, tadi saya penasaran dengan bahasanya Frater. Dia melukiskan kebersamaan dari dua sejoli, bukan dua sejoli sih, dua anak muda dan mudi di Mataram yang mungkin mereka punya hati tapi belum berani memutuskan I love you gitu. Tapi sering berada bersama, berjalan bersama, mungkin juga ada perasaan. Satu kali mereka pernah mau foto bersama, tapi Frater lihat, takut sama Frater tidak jadi foto. Foto saja. Tapi Frater bilang begini, bagus mereka punya kisah itu Romo, lovebird gitu. Saya kan senang nih istilah ini, lovebird. Lalu tadi pulang, saya penasaran dari kemarin, apa itu lovebird yang dimaksudkan Frater. Lalu pulang di jalan saya tanya, Frater, apa sih itu lovebird itu? Karena kalau saya terjemahkan lurus, lovebird itu bercinta seperti burung. Lalu Frater menjelaskan, lovebird itu tentang burung yang punya keanekaan warna, tapi mereka selalu ingin berjalan bersama-sama, tidak mau jalan sendiri. Udah sudah iya ya. Kadang-kadang burung yang tidak punya perasaan cinta lebih merasa membutuhkan berjalan bersama daripada manusia yang punya cinta tapi susah berjalan bersama. Benar kan? Terus kalau saya menerjemahkan lurus itu burung bercinta. Ya baik juga. Artinya ini pembelajaran untuk kita berdua. Kadang-kadang kita hidup lupa
bahwa ada orang di samping kita yang perlu kita perhatikan, kita berjalan bersama, mengerti perasaannya. Dan itulah yang paling penting di masa puasa, kita menjadi lovebird, burung yang merasa bahwa kita perlu berjalan bersama orang lain. Syukur sekali kalau di masa Prapaskah Anda ke gereja, Anda datang jalan salib, Anda berjalan bersama keluargamu, orang-orang dekatmu, karena itu yang jauh lebih penting. Ngapain kita kalah sama burung yang lovebird, sementara yang punya love itu kita manusia. Jadi kalau burung yang tidak punya hati saja bisa bercinta, apalagi kita manusia yang punya hati, ngapain kita tidak bercinta? Bicara tentang cinta, cinta itu tidak harus memiliki, karena yang lebih besar dari cinta adalah berada bersama tanpa harus memiliki. Tuhan memiliki rasa cinta besar untuk kita. Kita juga perlu punya rasa cinta memiliki Tuhan, dan manfaatkan waktu bersama Tuhan sebagai mempelai untuk kita bisa menikmati masa puasa ini lebih dekat dengan Tuhan, sehingga lovebird yang dimaksud lebih pada burung merpati yang dikirim oleh Tuhan untuk menjaga cinta kita, agar hati yang remuk redam dipulihkan, disembuhkan dalam dan bersama cinta Tuhan yang tak lekang oleh waktu. Semoga Tuhan memberkati.